Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu pada ngantuk ya? Kayaknya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah suka yang ganjil, padahal kalau salam 2 kali masih genap ya. Saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Nadir Bapak Haji Suyadin beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Bapak Komari beserta Sekretaris DKM Ustadz Suhardiman Buyung. apa ya? Dulu masih SAG lah. Sudah tahun itu sudah lain ya. Jadi gelarnya pasti bukan lagi SAG. Bapak RW, Bapak Jarman, RW 02 RW 020, RW 20. Ini RW banyak banget ya. Ya. Iya, RW 20. Lalu Bapak RT tadi ini mana Bapak RT? RT 1, RT 2, 3, 4, 5, 6 katanya hadir semua. Apalagi mancing. Ya. Ada yang hadir nggak RT-nya ini? Ada ya? Ya kalaupun nggak 6-6-nya 1 lah. Syukur-syukur 2, syukur 3, syukur 4, syukur semuanya. Ini suaranya lumayan ya. Lumayan bengung sebentar ini. Nah, mungkin ya mungkin mic ini harus dimatiin supaya konsentrasi satu arah gitu ya. Siapa lagi yang belum disebut ini? Ya daftarnya cuma itu. Karena MC gak ngasih saya sih daftarnya mana siapa gitu. Alhamdulillah atas rahmat karunia hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini atau pagi hari ini Ahad tanggal 7 September bertepat 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah
kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak dan Ibu insya Allah akan menjadi calon-calon penghuni surga. Karena Rasulullah sudah berjanji, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ini ngomong-ngomong kan umat Rasulullah semua ini, apalagi yang hadroh ini. Nanti harus siap bisa ngiringin selawat saya loh. Kalau enggak nanti amplopnya dikurangin. Setiap umatku pasti masuk surga kata Rasulullah, illa man aba. Kecuali yang memang enggan, kecuali yang memang tidak mau. Orang keheranan waktu itu sampai bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba, siapa memang ya Rasulullah orang-orang yang enggan masuk surga? Lalu jawaban beliau, man ato'ani dakhalal jannah, waman asoni faqad aba. Siapapun yang mentaati saya kata Rasulullah, pasti dia masuk surga. Tetapi waman asoni, barang siapa yang bermaksiat kepada saya, barang siapa yang belum berhenti maksiat terus menerus kepada saya, kepada Allah, kepada agama, faqad aba, itulah orang yang enggan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ata'ahu, yang selalu mentaati Allah dan Rasulullah. Kalau mentaati Allah dan Rasulullah dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku pasti akan mendapatkan pemaafan, pasti mendapatkan fasilitas menuju surga, kecuali mujahirin. Ini jangan sampai kebalik dengan muhajirin. Ya. Semua akan memperoleh kesempatan menuju surga, semua memperoleh kesempatan mendapatkan syafaat Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illal mujahirin. Tetapi orang-orang yang masuk dalam kelompok mujahir. Ibu suka ikan mujahir ya? Kalau ikan mujahir enak digoreng, dimangut enak, di pasmol enak, pokoknya kalau mujahir. Tapi kalau mujahir berupa orang, itu dijamin akan memperoleh konsekuensi hukum, tidak termasuk yang mu'afan. Siapa mujahirin? Mujahirin itu orang yang berdosa, bermaksiat, tapi mengviralkan dirinya. Sedang berbuat kemaksiatan, selfie, wah selfie gitu, padahal sedang maksiat, sedang mabuk, selfie. Atau Ramadan jelas dia muslim, pakai peci pula, ngerokok siang hari sambil nyupir, atau tidak sambil nyupir, itu contoh mujahir yang disinyalir oleh Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Itu orang sudah salah, bangga dalam melakukan kesalahan, sudah jelas-jelas menyakiti hati rakyat, tapi cengenges-cengenges di depan TikTok. Akibatnya apa? Baru masuk Senayan lalu dijarah rame-rame, betul? Belum lama itu sekampung sama saya. Ada anggota DPR yang cantik luar biasa, tapi karena ngomongnya kurang enak di depan masyarakat, padahal masyarakat lagi sakit hati, sakitnya tuh di sini, dibohongin melulu sama wakil-wakil kita. Itu akibatnya apa? Ya Allah, kita tidak membayangkan, dalam 1 minggu kemarin mencekam betul, sampai ada polsek dibakar, kemudian kantor
DPRD dibakar. Ya Allah, sebetulnya membakar perbuatan anarkis juga salah, apalagi sampai menjarah, ngerampok bareng-bareng di satu rumah 200 orang. Coba, apa nggak budek tuh yang punya rumah? Sebetulnya itu nggak benar, karena fa'inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun kahurmat yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Rasulullah khutbah wukuf begitu, sungguh darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram saling diganggu, haram untuk saling mendolimi, mengkorupsi, nyolong, merampok, kemudian apalagi menjarah, sampai kasur dijarah. Akhirnya nggak kuat bawa, ditaruh di jalan, dikembalikan, yang kembalikan ditangkap, mampus. Ini fenomena apa ini? Kewalahannya petugas, kewalahannya polisi tidak bisa mengatasi dalam suasana seperti itu, karena memang dini hari itu bukan berarti benar, itu bukan berarti boleh. Tidak bisa diawasi oleh anggota, tidak bisa diawasi oleh petugas polisi, itu bukan berarti kemudian boleh menjalankan apa saja. Ada agama, ada Rasulullah yang hari ini kita peringati. Beliau mengatakan harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian haram untuk saling diganggu. Tapi di sisi lain ada ojol, seorang pakai, sudah ketabrak, bukannya mundur atau menghindar, malah dilindes. Coba, ini juga darah kalian. Darah itu luar biasa. Nanti di akhirat orang yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban kaitan dengan pidana itu pernahkah membunuh orang. Tapi kalau soal ibadah, adakah dia sholat? Karena ya kalau soal ibadah, sholat pertama kali yang dilihat. Kalau soal tindak pidana, pernahkah seseorang membunuh orang? Kalau pernah, itu lama pertanggungjawabannya. Karena apa? Jiwa manusia ini dijaga dalam agama. Bapak dan Ibu, ini ceramahnya serius ya? Copot surban dulu biar nggak serius. Ceramah serius banget. Bisa nabuh, bisa, biar nggak tegang. Mari baca solawatnya Pak RW. Dari mana Pak aslinya Pak? Dari Kudus Pak. Kudus. Insya Allah beliau paham dengan lagu saya, karena beliau mungkin seangkatan dengan saya atau di atas sedikit ya. Ini kalau nggak bisa ngiringin berarti memang saking klasiknya lagu saya ya. Coba dipikir aja, disesuaikan aja. Golek guru aja wedi ing kangelan, nadyan hasile iku adoh temenan. Kaya ngene dawuhe jeneng Nabi kita, tanda nono yen pancen kepengin mulya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ini pertama sudah bagus. Nanti kalau berikutnya bagus, nyambung lagi, amplopnya tambahin. Amin. Liatin yang kedua ntar pada meleng apa enggak. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kata Rasulullah terkait dengan soal mencontoh beliau, golek guru. Ini banyak Pak RW yang tahu ini. Golek guru aja wedi ing kangelan.
cari guru, jangan takut kesusahan, di mana-mana ada guru, dan cari yang kira-kira representatif, cari yang agak bener atau yang bener gitu ya. Kalau golek guru, mencari guru, apalagi guru agama, itu cari yang kira-kira nasabnya jelas. Kalau nasib belakangan, yang penting nasab keilmuannya jelas. Saya kebetulan satu alma mater dengan beliau. Hanya beliau di Usuluddin selisih 7 tahun lah. Saya masuk 93, beliau masuk 99 dari UIN. Dan sehari-hari saya tugas di Fakultas Syariah dan Hukum, serta saya berkhidmat di Majelis Ulama Indonesia Pusat, Komisi Fatwa. Jadi saya insya Allah kalau Bapak mengundang saya nggak begitu salah lah. Maksudnya apa? Maksudnya memang tidak ahli ceramah, tapi ya yang penting bisa ngimbangin, ada nyanyinya, ada sholawatnya begitu. Karena kata ibu-ibu di tempat saya, Bu, di tempat saya tinggal ini di Gang Majelis Taklim, dulunya namanya Gang Melon, tahu ya? Tapi singkatan melon jelek banget. Bukan seperti kalau gang salak itu buah, tapi kalau melon gang saya itu bukan buah masalahnya. Nanti tanya beliau itu tahu artinya. Ini yang dikejar di ketiang nih tahu artinya. Sekarang begitu sudah saya buka majelis taklim setiap hari Sabtu mulai habis subuh sampai jam 7, itu sekarang di Google Map juga sudah berubah namanya Gang Majelis Taklim. Gitu. Karena sebelahnya ada gang kesenian, dulu namanya Gang Jantuk. Lalu karena ada sanggar wayang golek di situ, lalu berubah menjadi gang kesenian. Sementara yang di gang saya itu dulunya namanya Gang Melon, bukan buah. Nanti silakan cari di IE, cari di Google Map gitu ya. Melon apa? Melon yang bukan buah itu apa gitu? Nanti akan dijawab. Ya. Nah, sekarang sejak ada Majelis Taklim, saya rubah menjadi Gang Majelis Taklim. Ya, saya tinggal di situ. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan saya hadir di sini bukan pertama dan terakhir. Karena saya di Reni Jaya ini satu di Masjid Nurul Hasanah. Pernah juga di Masjid Nurul Hidayah. Lah ini Masjid Nurul Hikmah mestinya, tapi nggak ada nurulnya. Ya, ini nama saya kan ada nurul tuh teman. Ya. Ini tidak ada nurul. Jadi memang cocok nurul, tapi nggak ada hikmahnya sih ya. Kalau Nurul Hidayah, Nurul Hasanah, iya Nurul Irfan gitu. Malah Masjid Nurul Hasanah ini paduan antara Nurul itu saya, Hasanah istri saya. Nah, jadinya udah pasti cocok di situ ya. Karena saya kenal orang-orang jamaah Reni Jaya karena pernah mengisi, dan setiap minggu keempat tapi gantian dengan Masjid Umar bin Khattab yang ada di Kemang Pratama Regensi. Lah, waktu di Kemang Pratama Regensi kita mengkaji soal maulid, itu sedang saya terangkan kitab Hawalal Ihtifal Bidzikra Sayyidina Rasul atau Bidzikra An-Nabi Syarif karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Itu ada yang bertanya, Pak, itu kalau maulidan dicampur dengan dangdutan katanya begitu. Dikira ini dangdutan ini, padahal ini rebana ini. Masa dikira dangdutan? Kan ini bukan dangdutan ya? Bukan, ini rebana. Dan memang kalau yang rebana ini selama ini kan ada nggak? Ini apa namanya? Dumbub ini. Dumbub itu bawahnya bolong apa disumbat? Bolong. Nah, kalau bolong, pokoknya kalau bolong masih mending. Tapi kalau pipet, kiri kanan pipet, itu namanya kendang. Ya, itu biasa orang-orang puasa cuman di awal sama di akhir puasa kendang. Ya, itu yang menurut sebagian ulama haram kalau ditabuh di masjid. Gitu. Makanya kalau Muallim Syafi'i Hadami, guru saya, Muallim Syafi'i Hadami menganjurkan kalau ada rebana-rebana gini mestinya adanya di serambi, di luar. Sementara yang baca salawat di dalam nggak apa-apa. Lah masalahnya koordinasi antara suara dengan ininya, musiknya kadang-kadang nggak nyambung kalau tidak latihan terlebih dahulu gitu. Tapi ini bagus ini karena bisa nyambung walaupun spontan gitu ya. Baik, ibu-ibu yang menghormati, Rasulullah Muhammad SAW itu manusia yang luar biasa.
Itu beliau yang dijalankan, aduh luar biasa pokoknya. Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu kalau pengen tahu ya itu baca Quran aja dah. Baca Quran semua itu akhlak Rasulullah. Lah kita niru yang kecil aja dah. Ini dari kalangan para asatid yang ada di sini ini, kira-kira kalau masuk masjid udah bener belum ya? Masuk masjid gaya Rasulullah bagaimana? Mari kita contohkan. Cuman kabelnya ganggu ini. Jadi kalau sudah di depan tangga masjid atau trap masjid yang ada batas suci gitu, kita berhenti untuk masuk masjid. Masuk masjid kaki kanan apa kiri, Bu? Kanan. Betul, karena mau kanan, lalu copot sendalnya kanan dulu, lalu masuk. Itu betul masuknya, salah nyopotnya. Ayo, siapa yang udah perhatian begitu? Biasanya orang yang masuk asal kanan aja, padahal anjurannya kalau nyopot serba yang kiri dulu. Nyopot sendal, nyopot sepatu, nyopot celana, nyopot baju itu kalau nyopot pokoknya yang kiri dulu. Sehingga kita mau masuk masjid, berhenti, copot kaki kiri, injek sendalnya, copot kaki kanan, baru masuk. Ayo, siapa yang begini? Yang sudah kayak begitu siapa? Itu sederhana, tapi ini akhlak. Make celana juga begitu, yang kanan dulu kalau make, kalau nyopot ibu burebet aja gitu kan. Sebenarnya kalau nyopot itu ya, kalau memang kalau yang sini ya bareng kan, oh pantatnya kan dua kiri kanan, tapi nggak bisa begitu ya, susah begitu ya, susah ya. Ya tapi nyopotnya ini angkat kiri begitu. Kalau nyopot kaki atau tangan kiri dulu, tapi kalau make kanan dulu. Kalau masuk masjid kanan dulu, betul masuknya, salah nyopotnya. Tuh, jadi harus berhenti dulu, copot yang kiri, injek sendalnya atau sepatunya, baru copot kanan, masuk. Itu akhlak. Sederhana, tapi jangan-jangan kita udah lupa, nggak pernah ngerjain begitu juga. Asal apalagi yang belum ngajinya lengkap, itu imam sudah wala antum abiduna ma a'bud, wala udah buru-buru langsung wudu 12. Itu akhirnya kejelungut, tibonya jatuhnya mabruk. Memang orang Jawa itu jatuh orang gemuk mabruk, tapi kalau jatuhnya barang kecil kelunding, kalau jatuhnya bareng-bareng gedebuk. Nah, jadi begitulah orang Jawa itu punya istilah-istilah ya. Ini beliau orang Pak Buyu nggak tahu itu, nggak tahu di Padang apa ada apa enggak ya, istilah-istilah gitu ya. Lah ini kalau masuk kanan dulu, tapi copotnya yang wudu pastinya ya. Ini wudu harus betul-betul sampai di sini. Itu yang dikatakan ghurratal muhajjalin, itu yang wudunya orang yang sempurna. Jadi sampai kedua siku tapi dilebihkan gitu. Itu makanya ibu-ibu kadang-kadang bajunya sempit. Pas dinaikin, memang seragam jadi begitu, ininya tangannya gede lah, enggak bisa. Wudunya akhirnya bagaimana kalau hanya segini? Enggak sah. Nah, jadi wudu betul-betul harus itu, kalau wudu kena semuanya gitu ya, termasuk juga cara membasuhnya. Itu yang di dalam Al-Quran ada ayatnya mengenai wudu, tetapi kalau di dalam tradisi para wali songo itu sampai menyebutkannya di dalam lagu yang sangat populer. Untuk orang Jawa populer, tapi orang lain Jawa nggak ngerti jangan-jangan. Aslinya sebetulnya soal bagaimana menjaga kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itulah, nggak tahu bisa diikuti apa enggak. Kalau enggak ya nggak usah berusaha keras, karena ini agak susah memang ya. Itu aslinya bahasa Arab sebetulnya.
usluk batnak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau kari hal kafirun. Sluku batro elo si Rama menyang Solo oleh payung potro majentit lolo bahu wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit yen waras golek beras. Ujungnya ini agak susah ini. Yen waras golek beras. Ini nggak bisa, lantunnya susah yang ini. Itu jangan disepelekan lagu ini, karena aslinya itu bahasa Arab. Usluk batnak, tolong latih perut kalian. Kalau kita mau meniru akhlak Rasulullah, sering berpuasa dengan melatih perut. Usluk batnak, latih perutnya dengan selalu Senin Kemis. Dan kenapa Rasulullah melakukan puasa Senin? Dalam jawaban beliau, karena hari Senin inilah saya dilahirkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah tidak menjalankan maulid, salah. Karena apa? Tiap minggu Rasulullah maulid dengan cara melakukan Senin Kemis puasa itu. Hari Senin berpuasa karena hari inilah saya dilahirkan Allah dan saya mensyukuri atas nikmat Allah saya lahir, itulah makanya saya berpuasa. Itulah inti dari satu dalil mengenai kenapa puasa Senin Kamis. Jadi kita diminta untuk apa? Untuk usluk batnak la ilaha illallah. Itu dikatakan sluku batro elo. Itu sebetulnya sluku batro itu jalankan kepala Anda ini. Kepala batro kepala ini suruh menjalankan dengan mengisi kalimat la ilaha illallah. Batro ela itu kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau orang zikir jangan sembarangan. Itu begitu la ilaha illallah ditembakkan ke jantung. Itu thariqat mana saja, baik Naqsabandiyah maupun Qadiriyah maupun Samaniyah, semua terkait dengan la ilaha illallah itu la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya Allah betul-betul ada nancap dalam jantung kita. Dan kita kalau biasa membaca la ilaha illallah itu nanti kalau meninggal bisa mengucapkan kalimat itu. Sama dengan kakek-kakek ngomong cucunya untuk naikin layangan bisa, karena dulu pernah main. Sama dengan orang yang waktu kecil naik sepeda, tua juga bisa goes. Tapi kalau kecil nggak pernah naik sepeda nggak bisa goes. Kalau yang nggak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu jangan harap bisa mengucapkannya pada saat roh kita akan dicabut oleh malaikat Israel. Oleh karenanya batro elaile itu kepala kita diisi dengan la ilaha illallah. Memang orang Jawa zaman dahulu ngomong la ilaha illallah susah. Akhirnya apa? Elailo. Itu aslinya la ilaha illallah. La karena cepat maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena thariqat Qadiriyah, Naqsabandiyah itu menyebutkan setiap habis sholat setidaknya 165 kali memutar tasbih 1,5 lebih 1. Itu makanya sebut yang pertama pendek, yang pertama pelan tadi la ilaha illallah, berikutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sampai 160 setiap habis sholat gitu. Ini kalau yang bagus orang yang sebelum meninggal, terlebih yang sudah pada putih
sudah pakai NO. NO itu apa? Nutup uban. Nah, ini sudah pada putih rambutnya. Itu sebaiknya ikut thariqat, ikut zikir yang begini ini. Karena apa? Barang siapa yang memperbanyak zikir, nanti insya Allah ketika meninggal gampang dicabut rohnya. Dan insya Allah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang nafas terakhirnya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Lah oleh karenanya jangan sampai salah paham dengan orang yang suka tahlilan. Karena tahlil ya kalimat itu. Halala yuhalilu, tahlilannya kalimat la ilaha illallah. Kalau hamdalah apa kalimatnya? Kalau basmalah apa kalimatnya? Kalau hauqolah apa? Kalau hasbalah apa? Nah, jadi hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, hamdalah, alhamdulillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tahlil dikenal dengan juga kalimat thayyibah yang Al-Qur'an mengsinyalir dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Tahukah kalian perumpamaan kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah itu laksana pohon yang kuat, pohon yang bagus. Akarnya menghujam ke tanah, ke bumi, sementara cabang-cabangnya cenderung merebak ke langit. Tiap saat, tiap musim memberikan hasilnya, memberikan ukulaha, memberikan hasilnya, memberikan buahnya buat kita. Itulah kalimat thayyibah. Tetapi kalimat yang sayyi'ah, ya kalimat yang khabithah itu berbeda dengan kalimat thayyibah. Oleh karenanya kita mesti membiasakan, mesti mengulang-ulang kalimat thayyibah dengan kalimat tadi batroe elailo. Kenapa kemudian begitu batroe elailo si Romo menyang Solo? Itu bukan Solo Surakarta, itu bukan. Si Romo menyang Solo itu artinya siramlah kalau Anda mau sholat. Siram apa? Siram wajah kita, siram kedua tangan kita, kemudian ke bagian dari kepala, kemudian kaki kita. Itulah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau mendirikan sholat, maka basuhlah muka kalian, kedua tangan kalian sampai siku, usap sebagian kepala kalian dan basuh kaki Anda. Ini wudhu, dan itulah si Romo menyang Solo. Siramlah kalau mau sholat. Kenapa? Majentit lololobah. Apa itu? Yang namanya mati itu bagdatan. Bagdatan itu tiba-tiba, hujuk-hujuk, semalam masih kondangan, pagi nggak bangun, bisa kan? Kemarin masih khotbah, sekarang nggak bisa diundang lagi karena udah meninggal. Bahkan teman saya berangkat menuju Jumatan, waktu mau berangkat sudah telepon pengurus masjid, mohon maaf, kayaknya saya nggak bisa karena kurang enak badan. Tapi menjelang jam 11 rasa seger, lalu jalan ke masjid, di sebuah masjid di Bintaro. Itu kemudian waktu khutbah yang kedua beliau pingsan dan diteruskan sama pengurus masjid untuk khutbahnya itu, dan akhirnya digotong, dan setelah itu digotong jenazahnya pulang. Kira-kira orang sedang khutbah meninggal bagus nggak? Orang sedang ngaji meninggal bagus nggak? Orang sedang berzina mampus modar nggak?
Jadi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan pada saat kita beribadah itulah kita meninggal, gitu. Jadi banyak itu yang namanya husnul khotimah, ujungnya baik. Karena orang meninggal nanti cuma dua, yang satu husnul khotimah, yang lain su'ul khotimah. Yang husnul khotimah itu namanya happy ending, yang su'ul khotimah namanya bad ending. Itu cuma dua. Dan Rasulullah SAW dalam rangka maulid supaya ingat nasihat beliau ketika ada jenazah lewat menuju pemakaman Baqi, bisa nggak jenazah lewat? Nggak bisa, digotong orang maksudnya ya. Ada orang membawa jenazah ke pemakaman Baqi al-Gharqad yang makamnya luas sekali di samping Masjid Nabawi. Lalu Nabi tiba-tiba mengatakan setelah berlalu, ini orang ini kira-kira mau istirahat atau mengistirahatkan? Nabi bilang begitu tiba-tiba. Sedang duduk dengan para sahabat. Ini tadi jenazah yang digotong lewat ini mau istirahat atau mengistirahatkan? Lalu para sahabat, mal mustari wa mal mustaroh ya Rasulullah. Lah emang apa ya Rasulullah bedanya? Yang istirahat dan yang mengistirahatkan. Oh begini, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wal abdul fajiru yastarihu min humul ibadu wasyajar wad dawab. Kalau memang tadi jenazah yang digotong menuju pemakaman Baqi itu adalah orang yang baik, orang mukmin yang baik, itu meninggal dalam rangka sowan menghadap Allah, dalam rangka beristirahat. Kalau orang yang baik itu meninggal karena letih dengan kehidupan duniawi ini, akhirnya kemudian wafat dan istirahat. Tetapi wal abdul fajir, hamba Allah yang durhaka, hamba Allah yang banyak maksiat, hamba Allah yang dosanya bertumpuk-tumpuk, tidak mau tobat, masih menunda-nunda tobat, itu justru ketika meninggal itu malah membuat istirahat orang-orang yang di sekelilingnya. Pembantunya tenang, tetangganya tenang, bahkan ayam piaraannya juga tenang gitu ya. Karena apa? Waktu hidup membuat keonaran, waktu hidup membuat lingkungan tidak tentram karena perbuatannya. Lah mudah-mudahan semua jamaah ini ketika meninggal dalam rangka istirahat. Karenanya dalam syair tanpa waton yang sudah mulai ngantuk, orang gemuk, kalau gemuk cepet ngantuk nih ya. Lamun palastro ing pungkasane ora kesas. Ini bisa enggak ya? Bisa pastinya ya. Mari kita sholawatan dulu. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jironal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Itu yang dibaca tadi, yang bahasa Jawanya kan lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese. Itu jangan disepelekan. Jika memang mau palastro, mau meninggal ing pungkasane di ujung usia orang, itu nanti akan disambut oleh Allah dan gadang Allah. Itu Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semuanya pada saat kita menghadap Allah dipanggil dengan panggilan mesra ini. Ya insya Allah ibu-ibu semuanya ketika mau wafat pasti bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karenanya perlu dilatih sering-sering membaca kalimat la ilaha illallah, karena itu miftahul jannah, gitu ya. Ini mulai dari siramum yang Solo tadi, ketika sudah siram, ketika mau sholat disiram dengan cara wudhu kecuali nggak ada air. Kalau nggak ada air laksanakan tayamum. Fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Bagaimana caranya? Caranya sediakan debu. Nggak usah pakai tempayan, nggak usah pakai, ini di mana-mana ada debu, ya, di dinding-dinding, di kaca yang tidak pernah dilap itu banyak debu kan. Nah, ambil debu sekali, lalu yang pertama-tama muka, begini, sudah, ambil lagi sekali di tempat lain, lalu diusapkan ke sini. Ya, lalu ke sini, lalu dibalik sini, nah ujungnya sini. Itu yang diusap di sini. Ininya jangan, karena ini masih ada debunya ini. Jadi ngambil sini, tarik ke atas, puter, lalu ke sana, hilang. Lalu yang ini sini, ya, walaupun mestinya yang kanan dulu. Kan yang kanan dulu tuh. Berarti di sini tarik ke atas, puter, tek, itu sekali kena. Lalu yang tangan kiri masih ada ini di sini debunya, tempel yang bagian atas, kemudian tarik ke atas, kemudian dibalik salah. Ini cara tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu pengganti wudhu listibahatis sholati, agar sah menjalankan sholat. Tapi kalau sudah tayamum dan belum sholat, kok tiba-tiba hujan atau listriknya nyala lagi dan ada air, batal tayamumnya, harus wudhu gitu. Itu tayamum berlaku bagi orang yang memang tidak ada air atau orang sakit, bonyok karena ikut demo, ya, akhirnya nggak boleh kena air, boleh ditayamumi. Itu tayamum dengan cara seperti itu bagian dari yang disebut dengan pengganti wudhu, termasuk pengganti mandi wajib. Ibu-ibu, apa mandi wajib itu? Jangan-jangan ibu-ibu lupa, karena saya pernah mengajar satu tempat. Kita memberitahu tentang sebab-sebab orang wajib mandi. Antara lain ketemu kata-kata al-wiladah. Apa walidah artinya? Al-wiladah itu bersalin. Al-wiladah itu melahirkan. Kalau orang Jawa yang kasar mengatakan al-wiladah itu mana? Beranak gitu ya. Itu termasuk yang wajib mandi. Kenapa? Jangankan yang lahir anak, sekedar keluar sperma saja itu sudah wajib mandi. Apalagi sperma sudah berpadu dengan sel indung telur, sudah menjadi nutfah, sudah menjadi alaqah, sudah menjadi mudghah dan menjadi janin serta bayi. Itu kalau sudah keluar maka wajib mandi. Ayo ibu-ibu yang pernah melahirkan, insya Allah semuanya, adakah ibu dulu niat waktu mandi melahirkan karena wiladah, karena melahirkan ini? Niat mandi karena wiladah? Jangan-jangan ada yang nggak niat. Saya pernah ditanya orang, Pak, mohon maaf Pak Ustadz, saya itu melahirkan anak 6, tapi saya nggak pernah niat mandi wiladah. Nah, kalau gitu ibu pulang sekarang mandi 6 kali, saya gituin. Karena nggak pernah niat. Padahal kalau orang beranak ini ya, orang bersalin mengeluarkan anak, itu wajib mandi. Mandinya mandi wajib, walaupun akhirnya belum bisa sholat. Karena apa? Masih nifas sampai 40 bahkan 60 hari.
Itulah ilmu fikih yang diajarkan Kanjeng Rasulullah SAW dalam rangka maulid, itu juga mesti mengerti. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Ini malah suatu saat hari Senin saya sedang takziah, diberi kabar seorang keluarga meninggal di Bintaro Kodam. Itu ternyata sebelum meninggal itu dia sedang mempersiapkan sholat subuh, sudah mandi, sudah bersih, sudah tinggal sholat, malah konon sudah qobliyah subuh, tapi agak terasa pusing, rebahan di sofa atau namanya duduk. Itu kemudian nggak tahu kenapa meninggal. Apakah sudah sholat subuh atau sudah baru qobliyah gitu, pokoknya meninggal. Tampaknya sudah sholat subuh meninggal. Lah, itu kira-kira jam 8:30 saya sedang takziah bersama yang lain. Itu kemudian ada orang yang dengan nada agak tinggi karena mendengar riwayat, mendengar cerita suami bahwa dia sudah sholat subuh, ini bukan menjelang sholat ini, jadi sudah sholat subuh, sudah mandi, sudah bersih, meninggal. Lalu waktu itu posisi jenazah sedang dimandikan. Lalu yang bertanya ini, lah tadi sudah mandi, sudah bersih, bahkan habis sholat, kenapa pakai dimandikan? Ngomongnya begitu. Saya masih diem aja. Kenapa ini nggak perlu dimandikan? Karena tadi udah bersih mandi. Lah orang ini nggak mau ngaji ini tampaknya ini. Nggak lupa bahwa di antara sebab mandi itu ya al-maut itu. Kenapa? Saya akhirnya bilang, Pak, begini Pak, Bapak tanya sampai 3 kali nggak ada yang jawab. Maaf, saya mau jawab bahwa di antara penyebab orang mandi wajib dia mati, itulah makanya wajib mandi. Loh, kenapa harus dimandikan? Karena sudah mati Pak, saya gituin. Kenapa? Ya kalau misalnya nggak mati, mandi sendiri Pak, saya gituin. Masih nggak mudeng orang itu. Lah, itu meninggal itu bagian dari yang wajib dimandikan. Kecuali memang meninggal di al-ma'rokah, dalam suasana peperangan, itu nggak perlu dimandikan, langsung disolati. Karena apa? Itu darah-darah yang ada di bajunya itu menjadi syahid, menjadi saksi nanti dan meninggal syahid. Ini siapa? Afan Kurniawan. Itu Afan Kurniawan yang kelindes apa dilindes ya? Kelindes. Itu kelindes begitu, itu dalam suasana dia sedang berjuang memperjuangkan keluarganya, sedang bekerja, kok meninggal dalam suasana seperti itu insya Allah minas syuhada il akhirah. Itu meninggal syahid. Karena ada 5 orang yang meninggal syahid, antara lain orang yang sohibul hadam, orang yang tertimbun reruntuhan. Kalau sekedar tertimbun reruntuhan sampai misalnya kelilipan beton coba yang kira-kira aja itu ya. Lah kalau kelilipan beton insya Allah kan wafat ya. Lah ada lagi sholat ngimamin gempa besar ya, kemudian yang lain kabur, dia bertahan akhirnya mati juga gitu ya. Tapi yang pada kabur juga mati. Insya Allah yang duluan masuk surga yang tetap sholat gitu. Itu termasuk sohibul hadam, kena runtuhan jatuh itu bisa masuk surga dan bisa termasuk syuhada fil akhirah. Apalagi ini dalam suasana kelindes apa itu, barakuda ya, kelindes kendaraan yang berlapis baja. Itu insya Allah. Jadi jangan khawatir, apalagi meninggal di malam Jumat. Man kana atau man mata yaumal jumu'ati laqad khuffifa. Siapapun yang meninggal pada hari Jumat akan Allah takhfif, akan Allah berikan keringanan. Oleh karenanya keluarga mesti dapat hiburan seperti ini, di samping sudah dikasih rumah juga kan? Iya. Dan juga anggota DPR sudah dipotong gajinya, betul ya? Mudah-mudahan nggak bohong gitu ya. Nah, kita pantau betul karena ada 17 plus 8. 17 itu kalau dulu di zaman saya kelas 3 kelas 4 SD itu ada istilah tritura, betul ya? 3 tuntutan rakyat. 1, bubarkan konstituante, bubarkan PKI, turunkan harga. Dulu begitu. Kalau sekarang 17 tuntutan, antara lain pangkas, honor-honor
yang berlebihan gitu ya. Nah ini, jadi ini dari zaman dahulu seperti itu. Lah oleh karenanya ini tadi kaitan dengan soal mati syahid itu insya Allah termasuk begitu. Dan ini ibu kaitan dengan apa yang mewajibkan untuk mandi wajib wiladah wajib mandi. Kalau ada di antara ibu yang lupa tidak pernah mandi wajib akibat melahirkan, nanti dikodok mandi akibat dulu nggak pernah mandi akibat melahirkan itu. Supaya apa? Supaya sah gitu. Kan anaknya udah punya anak lagi tuh, ya. Anaknya sudah punya anak lagi, kita barang nggak ngajari. Padahal kewajiban kepala rumah tangga, suami itu mengajari anak-anak, mengajari keluarga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu Ibnu Abbas, seperti yang dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa qu anfusakum wa ahlikum naron itu artinya adibuhum wa alimuhum, ajari mereka dan didik mereka dengan ilmu-ilmu agama. Oleh karenanya bapak-bapak semuanya, ini ngomong-ngomong di masjid kita ada kajian nggak? Harusnya ada kajian. Kalau ada kajian undang saya, jangan enggak. Maksud saya begitu. Artinya apa? Kajian keilmuan fikih, keilmuan agama, keilmuan tasawuf, keilmuan thariqat, macam-macam itu penting betul. Supaya apa? Supaya sumber daya manusia ini terus, tadi beliau menyatakan mendidik sumber daya luar biasa. Perlu telaten. Ya, perlu betul-betul konsentrasi. Ini kalau soal fisik udah alhamdulillah masjid kita luar biasa megahnya. Tetapi sumber daya yang ada di sini, anak-anak cucu kita didik dengan sebaiknya, memang perlu sabar. Kadang-kadang kita lagi ngomong, oh anak ngomong ya, memang begitu anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak ngomong, wah kacau. Saya pernah khutbah Jumat ini, lagi mulai khutbah baru ittaqullaha haqqa tuqatih, kemudian akhirnya karena mari kita tingkatkan iman takwa kepada Allah. Dan mohon maaf, di antara bentuk ketakwaan itu adalah tidak boleh ngobrol waktu khutbah. Saya bilang begitu, karena apa? 2 soft depan mimbar ngobrol. Makanya orang tua padahal ini yang benar-benar orang tua kacau ini. Ya, saya tegur dari khutbah itu. Di antara bentuk ketakwaan itu adalah orang yang mau meninggalkan ngobrol waktu khotib menyampaikan khutbahnya begitu. Lalu diem mampus lagi. Jadi nggak boleh. Itu jangankan ngobrol, hanya mengatakan diam kamu, itu sudah nggak bisa. Ruwiyah an Abi itu di Kudus, di kampung-kampung itu, ini isinya ada nggak? Saya lihat ada tongkat nggak sini? Ada tongkat, tapi khotibah tidak pernah pegang tongkat. Padahal tongkat dipegang dulu oleh muraqi. Muraqi menghadap jamaah. Ya ikhwani rahimakumullah. Ini tongkatnya sama ambil ada spanduk ya. Itu atau boleh juga diambil. Ini mana? Wah, tolong Pak. Ini sunahnya juga khutbah pakai ginian Pak. Jangan buat hiasan doang ini. Wah susah saking. Ini debunya juga banyak. Kalau mau tayamum pakai ini Pak. Ya ini debunya banyak karena nggak pernah dipegang. Mana? Jadi ini. Nah jadi makasih Pak. Ini muraqi begini. Kalau perlu sambil agak marah-marah. Ya ikhwani rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqat lahu. Mestinya begitu, jangan reyane berkata ayah dia aja enggak mudeng, mestinya ya ikhwani rahimakumullah. Ya, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqat lahu. Para jamaah, Rasulullah bersabda, kalau kalian mengatakan diam kepada teman Anda padahal khutbah sedang berlangsung, itu sudah percuma. Ini ngobrol 2 orang di depan saya khutbah, saya gebrak. Di antara bentuk takwa itu jangan ngobrol gitu. Mampus terus. Mana kakek-kakek.
Jadi sekali-kalinya saya khutbah setelah ada puluhan tahun, mungkin ada 25 tahun itu khutbah di satu masjid baru, memang masjid itu baru lah, tiba-tiba saya diminta khutbah di situ, ngobrol, wah itu benar-benar. Akhirnya saya tetap dipakai Pak di situ, masjid itu. Kalau misalnya masjid itu nggak undang saya lagi, berarti marah gitu. Orang ditegur bener marah gitu ya, tapi alhamdulillah nggak marah. Itu artinya apa? Ini murok di sini adanya 2 kali. Satu kali berarti Masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah. Kalau saya Muhammad NU, lihatin aja nih, Muhammad NU tuh, Muhammad NU. Atau kalau saya gabungan Muhammad Dinu. Muhammad NU ya, Muhammadiyah ya gitu kan. Tergantung yang undang. Kalau saya diundang tarawih NU 23. Kalau Muhammadiyah 11, nggak apa-apa, amplopnya sama aja. Dulu Mu'alim Syafi'i Hadzami, guru saya, itu pernah bilang, malam lagi tarawih pertama ceramah begini. Tarawih yang namanya tarawih itu 23. Kalau yang bukan 23 namanya bukan tarawih tapi qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Wah, gitu-gitu. Lah begitu pagi ada 4 orang datang ke rumah Mu'alim Syafi'i Hadzami, seorang ulama besar di Betawi, ya yang tinggal di Gandaria City, makamnya ada di situ. Itu beliau kemudian karena yang nanya 4 orang muda-muda, pertanyaannya juga kacau. Mu'alim, sopan dikit ya kalau nanya. Dia bilang begini, emang tarawih nggak boleh, kalau tarawih nggak boleh 8? Begitu, tanya begitu. Mu'alim dengan santai sambil ngerokok, gini, kalau tarawih ya jangankan 8, oh nggak tarawih juga boleh gitu. Jawabannya begitu, jangankan 8, nggak tarawih aja boleh gitu. Karena apa? Pertanyaannya, Mu'alim memang nggak boleh tarawih 8. Ya kalau tanya jangan begitu nadanya. Jawaban Mu'alim, jangankan 8, nggak tarawih juga boleh gitu lah. Ini artinya apa? Ini tarawih yang bagus di Masjid UIN bagus. Kenapa ya? Saya orang UIN. Di situ tarawihnya 2 gelombang. Gelombang pertama 8 rakaat pada bubar, tinggal setengah soft. Kadang tinggal 4 orang, terus sih sampai 23 itu. Termasuk Masjid Taqwa Syihab di South City, Masjid Baitul Quran juga begitu. Karena 1 malam 1 juz. Di sini 1 malam 1 juz. Iya, ibu-ibu kalau udah 3 hari 3 juz juga itu, malah 5 juz 5 hari pertama. Juz jambu, juz alpukat, juz melon, juz itu. Tapi kalau yang masjid yang 1 malam 1 juz itu betul-betul. Jadi ini karenanya meniru Nabi dalam rangka Maulid Nabi banyak sekali. Kalau diomongin sampai duhur, sampai saya akhirnya diberhentikan sampai MC akhirnya gitu kan. Karena luar biasa akhlak beliau, pengetahuan beliau dan ilmu beliau. Makanya beliau memuji Sayyidina Ali apa? Ana madinatul ilm wa aliyun babuhu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuhu. Faman aradal madinah falyatiha min babiha, falyatiha min babiha. Bingung dia nggak bisa nguring-nguringin kan? Korteng amplopnya nggak jadi gitu. Jadi itu akhlak-akhlak Rasulullah itu luar biasa. Yang sederhana tadi, biasa-biasa aja keseharian, makan juga makan. Kalau bisa jangan berdiri kecuali nggak ada kursi. Lagi diundang, lagi kondangan, kan biasanya nggak ada tuh ya. Ya sudah, terpaksa makan berdiri, terpaksa minum berdiri, nggak masalah. Tapi kalau memungkinkan duduk, ya duduk dulu. Karena apa? Haus, jadi minum dulu sebentar. Bismillah. Saya pernah ditegur anak kecil. Lagi ceramah di mimbar, ada air di gelas. Saya ceramah, haus, minum. Pak, kata Rasulullah, minum jangan berdiri. Wah, malu saya. Saya mau lawan anak kecil kan gitu ya. Padahal guru saya Ustadz Zakwan, anaknya Kiai Abdul Hamid Abdul Hakim Ad-Dari dari Blok A, bilang begini, kalau terpaksa sesekali mau minum berdiri, baca sholawat dulu. Kalimatnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi yashrabu qa'idan wa qa'iman.
Rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Rasulullah Muhammad yang beliau sesekali minum berdiri dan banyak kali beliau minum duduk, termasuk kencing. Kalau ibu-ibu tolong jangan kencing berdiri. Betul nggak? Kalau bapak-bapak terpaksa di masjid disediakan uriner, termasuk di bandara, silakan kencing di uriner boleh, tapi mohon maaf jangan ngelirik sebelahnya. Sama bentuknya, hanya ukurannya beda-beda juga. Tidak boleh melirik sebelahnya, makanya dikasih satir gitu kan. Makanya kalau kencing di uriner, nyari yang betul-betul bagus. Karena apa? Kadang-kadang kalau sensor kita kencing, dia keluar air, pas kita mau cebok mampet airnya, kita mundur klawer-klawer. Ini urusannya jadi kacau itu. Jadi urusan kencing juga Rasulullah ajarkan bagaimana yang benar. Kalau duduk agak miring ke kiri, kalau jongkok gitu, supaya apa? Supaya tuntas. Dan untuk bapak-bapak khusus, bapak-bapak, ibu-ibu jangan mikirin, ibu-ibu diam dulu sementara. Harus istibro. Apa istibro? Istibro itu menuntaskan upaya menuntaskan air kencing. Dengan cara apa? Yang paling gampang tanah nuh dengan gitu. Itu yang paling gampang. Baik laki-laki maupun perempuan kalau ini berlaku untuk itu. Supaya tanah nuh dehem, dan insya Allah kalau ada di kamar mandi sudah dehem, insya Allah sebentar lagi selesai. Itu dehem. Yang lain itu harus diurut gitu. Apalagi di uriner. Kalau uriner mohon maaf harus dicabut seakar-akarnya, keluarin. Jangan hanya batangnya. Karena apa? Kalau hanya batangnya potensial tidak tuntas. Kalau tidak tuntas pas kita pakai celana dalam, sedikit tidak sah sholatnya. Ini penting. Saya pernah mengajar di Pangkalan Jati, seorang jenderal Laksamana Angkatan Laut, nawar-nawar dia, Pak, saya itu pernah sholat tapi sebelumnya kentut. Nah terus saya langsung sholat. Kenapa? Kan cuma sedikit Pak, ces gitu ya. Walaupun cuma ces gitu ya tetap aja batal. Kalau tetap dia niat sholat ya nggak akan sah. Ya, karena apa? Karena Rasulullah bersabda, kalau perut Anda keruwuk-keruwuk gitu ya, maka yakinkan hatta yajida sautan hatta yajida rihan aw yasma'a sautan. Sampai orang itu mendengarkan bunyinya atau mendapatkan baunya. Jadi kalau sudah betul-betul keluar walaupun hanya sedikit tetap batal. Ini penting, ini ilmu fikih ini bagian dari ajaran Rasulullah. Termasuk ini masih bapak-bapak, kalau terpaksa tidak ada air karena mungkin lagi camping, mungkin lagi besan, mati mobilnya segala macam ada, atau mungkin sengaja jalan-jalan ternyata nggak ketemu air, harus istinja padahal tisu nggak bawa, boleh istijmar. Istijmar itu apa? Menggunakan sarana batu atau kerikil atau apa yang benda-benda padat untuk cebok, namanya itu istijmar. Kalau terpaksa nggak ada, boleh di tiang listrik atau di tembok. Tapi ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, ketika misalnya terpaksa di tembok atau di tiang listrik, maka cara menggosoknya jangan dari atas ke bawah, dari atas ke atas, dari bawah ke atas. Jangan begini. Ini pala, jangan begini. Saya pikirin kok kenapa nggak sah. Kalau begitu dijamin nggak sah. Tapi kalau dari atas ke bawah ke sana itu sah katanya. Saya pikir-pikir ini kenapa? Ibu pasti mikir nih, pasti apa nih? Kalau dari bawah tidak sah, dari atas sah. Pas saya lihat-lihat punya saya sendiri, memang lubangnya agak miring, Bu. Lubang bakar itu agak miring, jadi kalau dari bawah ke atas nggak bakal bersih, tapi kalau dari atas ke bawah gosok bersih. Tapi syaratnya kalau di tembok harus tembok yang sudah diaci, jangan tembok yang masih kasar, mampus begitu. Ya, jangan tembok yang kasar, tembok yang diaci, itu caranya begitu ya.
Tapi tolong kalau mau istismar di tembok maupun di tiang listrik, pertama harus halus, yang kedua jangan pas habis makan jengkol. Kasihan bekasnya nanti. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ini maulid atau canda, tapi semuanya insya Allah berasal dari Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada yang benar dari Allah dan Rasulullah, kalau ada yang salah semata-mata kedangkalan ilmu saya. Ini menarik atau tidak, buktinya nanti diundang atau tidak. Kalau tidak berarti tidak menarik. Kalau diundang lagi berarti menarik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.